Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di konten Noror Nongkrong Horor. Horor. Oke, teman-teman sobat Noror, malam ini spesial lagi ya. Iya, spesial banget ini. Kita kedatangan tamu Tamu ya, yang spesial. eh, dengan Bapak Heru ya. Selamat malam, Bapak Heru. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, beliau ini adalah purnawirawan Iya. marinir ya, Pak ya. Dan beliau mempunyai banyak sekali Banyak pengalaman banget ya, pengalaman mistis, pengalaman horor. tentunya pengalaman mistis ya teman-teman, karena beliau sudah ibaratnya tugas itu di berbagai tempat di Berbagai seluruh luar pulau Indonesia juga ya. ya. Jadi sudah melalang buana lah pengalamannya. Iya, Kita akan betul. dengerin nanti pengalaman dari Bapak Heru seputar pengalaman mistis seperti apa. Iya, betul. Jangan kemana-mana. Sebelumnya jangan lupa dukung terus konten kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel kita terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman kalian semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Horor. Oke, balik lagi ya teman-teman. Di sebelah saya ini ada Bapak Heru yang akan menemani malam kita untuk malam ini dan akan menceritakan kisah-kisah Atau pengalaman pribadi yang bersangkutan dan mistis ya. Tentunya masih seputar mistis ya teman-teman, karena pengalamannya Bapak Heru ini sudah banyak sekali pasti ya. Oke ya Bapak Heru. Iya. Jadi kira-kira cerita apa ini Pak Heru yang akan disampaikan dibawakan buat teman-teman horor ini Pak Heru? Ya, ini pertama ya, ini saya menceritakan pengalaman waktu Satgas perbatasan di Malaysia. di Malaysia. 95-96. Oh, tahun 95 ya, sudah lama ya, Ya. Pak ya. Saya baru lahir. Tepatnya daerah di Pulau Bunyung. Di Pulau Bunyung. Pulau Bunyung di Ya. Malaysia ya. Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Dulu Kalimantan ya. Timur, sekarang udah Kaltara, Kalimantan Utara. Ya, kurang lebih seperti ini. Dulu di mana tempat pos saya itu, dulu kan posisinya di areal Pertamina tambang metanol. Tambang metanol. Tapi posisinya itu jauh dari pemukiman. Berarti tempat istilahnya terpencil gitu ya Pak ya? Bisa dibilang gitu, karena itu memang tempatnya itu daerah terbatas Pertamina itu. Makanya seperti itulah kurang lebih. Tapi yaitu pengalaman saya itu yang tidak bisa terlupakan itu teman saya. Iya Pak. Teman saya itu kan dari Salatiga. Satunya dari Pemalang, satunya dari Salatiga. Yang kiri itu salah orang Pemalang, yang sebelah kiri di kanan saya itu dari Salatiga. Sama-sama orang Jawa berarti. Sama-sama orang Jawa. Nah itu ceritanya itu teman saya udah tidur duluan. Waktu itu sekitar jam 9 lebih lah. 9 malam ya Pak. 9 malam. Teman saya belum tidur, yang sebelah kiri. Iya. Sebelah kanan sama saya udah tidur. Terus yang sebelahnya lagi, teman saya dari Salatiga sebelahnya itu ada 3 orang. 3 orang itu bercengkrama. Kan namanya kita kan dari jaga malam. Itu berarti posisinya satu pos di pos. Satu pos ya, di pos jaga. Bukan di pos jaga, di ruangan. Oh, di ruangan tidur. Iya. Kan ada yang jaga sendiri. Ya, waktu itu di dalam tempat tidur, barak lah seperti bilang, namanya barak kecil. Itu 3 orang sedang cerita. Tapi teman saya yang dari Salatiga itu secara tidak langsung dia itu menurut pandangan dia itu jendela di atas di belakangnya itu membuka dengan sendirinya. Ya, tapi menurut pandangan dia loh ya. Terus tapi menurut pandangan orang yang 3 orang itu nggak ada yang buka. Nah, dari pintu buka terus nutup lagi, akhirnya terbentuk asap hitam. Asap hitam itu muncul, langsung masuk di kelambu teman saya itu. Tapi cuma satu orang yang lihat itu untuk Iya, 3 orang. Hitam. Iya,
Kalau saya kan posisinya tidur waktu Iya, itu. iya. Tapi saya nggak tahu masalah. Tapi saya itu dengar setelah, jadi tahu ceritanya itu setelah saya itu dibangunkan karena Agus teriak-teriak. Nah, Histeris berarti ya, Pak? ceritanya gini. Jadi tak ulang lagi, dari bentuk asap itu muncul bentuk asap tinggi berbentuk manusia. Dari hitam jadi merah, bentuk baju merah. Nah, mukanya itu jelas ininya datar, nggak punya mata loh ya. Muka rata tuh. Muka rata, tapi punya lidah seperti ular. Oh, berarti menjulur keluar ya? Ya, Berarti Tapi cuma wujudnya wujudnya manusia. nggak ada mata Nggak itu, ada tapi cuma ada mulut Ada mulut, keluar lidah itu. rambutnya ya seperti itulah. Ya namanya barang seperti itu. Tangannya panjang, kukunya banyak rambutnya yang jelas. Nah itu nggak tahu namanya teman saya Pak Agus itu nggak, intinya dia itu digoda, Iya. dijilati semua, bangun tapi dipegangi tangannya toh. Lah dia teriak, menurut dia teriaknya udah keras, minta tolong, tapi orang tiga itu katanya bilang kamu itu diam, posisinya diam. Dia akhirnya langsung nggak tahu, dia nyebut Allahu Akbar, langsung bangun. Tapi sebelum dia meninggalkan, dia tetap, saya sewaktu-waktu akan mendatangi kamu. Oh, si makhluk itu. Ya, mau tetap ganggu Agus itu tadi. Oh. Habis itu Agus langsung bangun toh. Iya. Ya teman saya yang 3 orang itu langsung bangunkan. Iya. Kan nanya, kamu ada apa? Oh. Saya masa nggak tahu, nanti ada orang lewat pintu, gimana namanya makhluk halus, kita kan nggak tahu, yang tahu yang bersangkutan saja kan. Iya. Nah, langsung nggak ada, kamu yang jelas kamu itu seperti orang ngigo, teriak-teriak gitu. Habis teriak-teriak nggak ber, tapi ini dia jelas seperti itu. Dia mengatakan bentuknya seperti ini, wujudnya seperti itu. Terakhir dia ingat pesannya itu, saya sewaktu-waktu akan tetap mendatangi kamu. Oh, berarti ada sebuah ancaman atau Ya. peringatan ya, Pak ya? Dapat intimidasi lah ya. Ya sama itu apa yang Makhluknya makhluk ini ya. itu. Berarti kan gini Pak, kalau dilihat dari kronologi tersebut, itu berarti posisinya itu yang dilihatin kenapa? Tidur ya Pak? Dia merasa Tidur sama saya bareng. merasa teriak-teriak tapi nggak ada yang Ya, menurut pengakuannya dia tidur. Tapi kalau apa? Dia itu tidur, tapi menurut dia itu dia udah teriak, tapi 3 orang nggak ada yang dengar. Tidak ada. Tidak dengar sama sekali ya. Hampir mirip ini ya Pak, mungkin kayak Bahasa Jawanya ketindihan itu ketindihan ya. itu. Ketindihan. Tapi itu menurut dia kenyataan. Iya. Buktinya ininya kelambunya itu ada bentuk bekas seperti apa, usak asik loh, Oh, iya. usak masik kan. Iya. Nah itu menurut dia. Nah habis itu sampai selesai kita kan sampai sahur itu nggak bisa tidur toh. Sebenarnya takut, jujur sebenarnya takut. Walaupun tidak melihat secara langsung Iya karena ceritanya seperti itu kan. Pada ngeri semua kan. Nah habis itu yang namanya ini teman saya namanya Pak Kita, yang Pekalongan atau Pemalang itu Iya. bilang gini, nek wani iki aja karo koncoku, nek wani ora aku wae. Pak ojo takabur Pak, barang ngono iki ora ketok engko Iya. sampean kena. Oh, dia mengumpat. Membela Ya. temannya ya gitu ya. Pak. Kesumpah nek wani ora aku wae. Agus sudah tidur, Iya. Pak Kita tidur, yang kena Pak Kita datangi ternyata. Tadi yang bilangnya itu ya. Ya. Orangnya yaitu Berarti munculnya sama gitu. jarak setelah sahur datangnya. Kalau Agus kan datangnya jam 10-an. Iya. gitu. Iya. Setelah Pak Kita cerita panjang lebar ngomong, nek wani ganggu ya aku wae. Kalau berani ganggu sama aku saja gitu. Nah, langsung akhirnya didatangi waktu tidur sama. Tangannya dipegang tapi Pak Kita nggak tahu punya apa gimana. Iya. Yang jelas dia bisa berontak. Ada perlawanan gitu ya. Perlawanan itu menurut pandangan dia dari tidur. Iya. Tapi kalau saya kan tak dengar dia itu mukulnya itu memukulkan rumah saya dari papan. Walaupun rumah bagus dari papan toh, Iya. orang Kalimantan. Mereka mantan. Itu saya dengar mak dua. Saya langsung bangun. Pak, ada apa? Ada apa? Loh, kamu nggak tahu tadi orang tak pukuli. Orang yang mana? Oh, tak bilang sama itu di kelambu cuma tangannya, kaki. Tapi posisinya itu tidur juga. Pak? Tidur. Tidur juga. Iya, tapi kakinya kelihatan ini pancalan kaki, tangannya,
sambil mukul apa tembok itu. Berarti model. gerakan-gerakan Iya, perkelahian gitu ya Pak ya? Iya perkelahian. Habis itu sampai pagi keputusan dari yang tertua Agus yang pertama Pertama dilihatin itu dipindah ke Tarakan. Mungkin tahulah Tarakan. pindah tugas itu ya Pak? Ya dipindah karena dia udah karena dia diancam tetap didatangi sewaktu-waktu. Akhirnya dipindah ke Tarakan. Di Tarakan memang bener nggak bisa tahu orang itu, tapi makhluk lain. Makhluk lain. Oh, makhluk lain lagi. Iya. Wujud lain nih. Dia kalau lihat itu pasti nangis, nggak kuat, ketakutan. Ya alhamdulillahnya setelah itu kita menyarankan dibawa ke daerah Nunukan. Mana Pak, untuk makhluk lain itu bisa digambarkan wujudnya seperti apa? Kok sampai lihat itu bisa nangis sampai ketakutan gitu? Temen bermain yang sudah meninggal. Oh, jadi Tapi wujudnya wujud nganu pocong ya. oh ya. Jadi Merinding guys. menyerupai temannya yang sudah Ya. beliau ya, mungkin jadi wujud pocong ya. si Pak siapa tadi Pak Agus. Pak Agus itu jadi teringat masa lalu gitu Ya, mungkin ya Pak ya. Jadi takut. merasa Pokoknya sedih, kalau takut. Ada 2, walaupun 5 orang yang tahu cuma Agus. Anehnya itu. Terus dari kita memutuskan Agus harus dibawa ke, sekarang diungsikan di Tarakan aja kena, Iya. didatengin lagi. Akhirnya kita cari orang pinter lah supaya bisa apa? Dinetralisir supaya nggak bisa tahu hal seperti itu. Akhirnya ya langsung dibawa ke Nunukan. Ya Pak. Nunukan baru dikasih apa? Nggak tahu obat atau gimana. Langsung alhamdulillah sampai sekarang saya ngomong sama sampean itu udah sekarang alhamdulillah udah normal lagi. Iya. Habis itu langsung kita udah selesai. Itu menjelang pulang tugas udah selesai. Pulang ke Jawa semua tuh. Pulang ke Jawa. Kejadiannya kan berlanjut terus itu. Iya. Tapi intinya itu dia setelah di Pulau Bunyi itu baru kena. Tapi kejadian horor itu ya cuma itu aja. Setelah dinunukan, saat pindah dinunukan sama saya juga nggak ada hal yang seperti itu lagi sampai purna tugas pulang ke Jawa. Berarti itu jadi salah satu pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan Pak seumur hidup ya Pak. Iya. Apalagi kita namanya orang itu kalau seperti saya dulu ya waktu masih bujang itu kan namanya temen, itu kan kasihan. Iya. Apalagi makan bareng, tidur bareng. Itu perjuangan ya Pak ya? Ya, satu perjuangan, satu tim kan kasihan juga. Ya akhirnya alhamdulillah dibantu sama orang lokal, orang Dayak itu ya. Berarti di situ lingkungannya orang Dayak semua ya Pak di Kalimantan? Enggak, ada pendatang tapi ada orang tertentu orang Dayak itu ya itu. Yang tak sebut Mak Siti aja ya. Mak Siti itu namanya Mak Siti Mak Jenah. Ya mungkin dia dengar nih ya, saya nggak tahu ya. Kan orang Dayak Indonesia yang terkenal dengan ilmu spiritual. Ya, yang masih ini ya, masih kental sekali masih ya. kental. Karena ya mungkin salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat ya Pak. Ya jadi termasuk salah satu suka dukanya ya Pak ya bertugas di luar ya Pak ya. Daerah luar ya. Sebenarnya masih banyak ya namanya pengalaman seperti itu kan. Wah, di Aceh ada, udah menjelajah ke seluruh Indonesia. Ya, Aceh, ini itu kan dari Kalimantan. Satgas Masih Bujang, udah keluarga, terus ke mana? Ambon, ke Irian dulu. Oh, ke Irian. Papua itu. Papua, Ambon, terakhir Aceh, terakhir Irian, terus sampai sekarang pensiun. Mungkin ada lagi nggak Pak Heru cerita yang berkesan juga, maksudnya yang salah satu cerita lagi nih yang sampai sekarang Pak Heru masih ingat gitu. Atau Pak Heru mengalami kejadian langsung penampakan atau dari itu tugas. Pasti sobat-sobat horor pada penasaran karena pengalamannya pasti banyak banget kan.